Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7482 sampai bab 7485. Di bar, para turis yang dikendalikan itu kini ketakutan setengah mati. Seseorang yang sangat sehat baru saja mencapai pintu ketika kepalanya menggelinding ke tanah, sungguh tak terbayangkan. Sang pemimpin, wajahnya pucat pasi karena ketakutan, secara naluriah mundur selangkah dan berteriak, "Cepat! Ada musuh!" Beberapa pria bersenjata yang tersisa langsung menjadi tegang, mengangkat senjata mereka dan menatap pintu dengan waspada, takut pasukan akan menyerbu masuk. Sang pemimpin benar-benar panik. Ia telah meninggalkan 3 tim di luar dan mengirim beberapa orang dari tim keempat untuk menangani berbagai hal. Jika mereka semua menghadapi bencana, kemungkinan besar ia akan tamat hari ini. Dengan pikiran ini, ia mengarahkan senjatanya ke Tawana dan membentak, "Siapa itu? Keluar sekarang, atau aku akan menembaknya." Lalu ia memberitahu anak buahnya, "Jangan arahkan senjata kalian ke pintu, arahkan senjata kalian ke para sandera. Saat aku memberi perintah untuk menembak, bunuh mereka semua." Para sandera, mendengar ini, berteriak ketakutan. Pemimpin berbaju hitam hendak berteriak lagi ketika ia menyadari para sandera di sekitarnya tampak kehilangan kesadaran sekaligus, ambruk di tempat. Ia dan anak buahnya sejenak linglung dan bingung. Awalnya mereka mengira para sandera berencana berpura-pura mati, tetapi kemudian menyadari, di bawah pengawasan mereka, bagaimana mungkin mereka bisa mengordinasikan hal seperti itu? Mungkinkah saat mereka mendengar senjata akan diarahkan ke arah mereka, mereka semua pingsan karena ketakutan? Tapi tindakan mereka terlalu seragam, bukan? Pemimpin berbaju hitam itu bingung, lalu menyadari tidak semua sandera pingsan. 3 orang masih terjaga, Tawana, Hamid, dan Bernard Arnault yang kaya. Kebingungan, pemimpin itu menatap mereka dan bertanya, "Mengapa kalian bertiga tidak pingsan?" Tawana, yang tidak yakin mengapa orang tuanya dan yang lainnya langsung pingsan, hanya bisa berkata jujur, Aku tidak tahu." Pemimpin itu menoleh ke Hamid, menggertakkan giginya, "Hamid, kau juga tidak pingsan. Katakan sejujurnya, apa ini ada hubungannya denganmu?" Hamid, yang juga bingung tetapi relatif tenang, berpura-pura terkejut dan bertanya, "Siapa kau? Bagaimana kau tahu nama asliku?" Pria berbaju hitam itu membentak, "Tidak ada gunanya bersembunyi sekarang. Target kami adalah menghabisimu. Kau bisa saja tetap menjadi gembong Timur Tengahmu, tetapi kau datang ke sini saat liburan, menyeret kami ke dalam kekacauan ini. Aku benar-benar ingin menembakmu." Salah satu anak buahnya dengan cepat berkata, "Bos, kenapa ragu? Ayo kita singkirkan si brengsek Hamid itu. Itu sudah setengah dari misi kita selesai." Pria berbaju hitam itu membalas dengan dingin, "Aku tidak butuh kau memberitahuku apa yang harus kulakukan. Ada musuh tak dikenal di luar sana. Kita butuh para sandera ini untuk berkesempatan keluar hidup-hidup." Bagi sang pemimpin, misi hari ini adalah tentang uang, bukan pengorbanan. Blackwater mungkin luas dengan tentara bayaran yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kesetiaan tidak pernah menjadi bagian dari kesepakatan. Setiap orang yang bergabung dengan Blackwater, mempertaruhkan nyawa mereka, melakukannya demi uang, bukan untuk menjadi martir bagi perusahaan. Jadi sekarang, ia tidak peduli untuk menyelesaikan misi, yang ia pedulikan hanyalah keluar hidup-hidup. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Membunuh Hamid berarti kehilangan nilai tawar yang berharga, dan dia tidak sebodoh itu. Dia kemudian mengarahkan pistolnya ke Bernard Arnault dan bertanya, "Dan kau? Apa urusanmu? Kenapa kau tidak pingsan?" Mata Bernard Arnault melotot gugup saat dia tergagap, Aku tidak tahu apa yang terjadi." Pemimpin itu mengarahkan pistolnya ke wanita yang tergeletak di samping Bernard, istrinya, dan menggeram, "Kau tidak tahu, ya? Baiklah. Aku akan menembak istrimu dan melihat apakah dia berpura-pura."
Tanpa ragu, dia hendak menarik pelatuknya. Pada saat itu, sebuah suara dingin terdengar dari pintu, selalu menodongkan pistol ke yang lemah dan tak berdaya. Keahlian macam apa itu? Pemimpin itu secara naluriah berbalik dan melihat seorang pemuda berjalan perlahan masuk, mengenakan kemeja dan celana pendek bermotif pohon kelapa, sandal jepit di kakinya, dan seringai penghinaan yang tak tersamarkan di wajahnya. Tawana melihatnya dan merasa seolah-olah dewa telah turun, menahan air mata. "Tuan Ye, apakah itu benar-benar Anda, Tuan Ye?" Matanya berkaca-kaca, mengaburkan pandangannya pada Ye Chen. Hamid begitu gembira hingga hampir melompat, berseru, "Saudara Ye, akhirnya Anda di sini. Bajingan-bajingan ini datang untuk membunuh saya, dan mereka hanya bilang mereka dari kuil Wanlong. Saya curiga mereka mengincar saya dan kuil Wanlong." Bernard Arnault juga mengenali Ye Chen. Dia tidak tahu identitas asli Ye Chen, tetapi wajah itu terukir dalam ingatannya, bahkan dibenci. Ye Chen lah yang, bersama pedagang lukisan palsu Zhang Ermao, memaksanya membeli barang rongsokan bernilai miliaran untuk lelang pil permajaan. Tetapi dia tidak pernah menyangka akan melihat pemuda ini di pulaunya sendiri. Dan sepertinya Tawana juga mengenalnya. Mengingat kekacauan yang tiba-tiba dan ketakutan para teroris, ia menyadari Ye Chen mungkin adalah kunci untuk membalikan keadaan, jadi ia segera berkata, "Ye? Tuan Ye, lama tak bertemu, Tuan Ye." Ye Chen tersenyum tipis, "Tuan Arnault, lama tak bertemu. Apakah toko-toko mewah Anda masih melakukan penjualan paket yang tidak masuk akal itu?" Bernard Arnault dengan canggung menghindari tatapan Ye Chen. Penjualan paket jelas masih terjadi, merek-merek mewahnya berkembang pesat karenanya. Meskipun ia menderita kerugian dengan pil permajaan, penjualan paketnya menyasar konsumen global, sehingga keuntungannya tetap besar. Mengapa ia harus memotong arus kasnya sendiri hanya karena satu kesepakatan yang buruk? Bahkan, ia telah menggandakan polis asuransi untuk menutupi kerugiannya dari pil permajaan. Dengan malu, ia berkata kepada Ye Chen, "Saya tidak sepenuhnya yakin tentang penjualan paket, tetapi yakinlah, Tuan Ye, apapun yang Anda inginkan dari merek grup kami, Anda bisa mendapatkannya secara gratis." Ye Chen mencibir, "Kau pelit sekali. Kalau aku mengambil sesuatu dari tokomu tanpa membayar, kau mungkin akan kurang tidur selama 3 hari 3 malam, kan?" Bernard Arnault tidak tahu harus menjawab apa. Pemimpin berbaju hitam itu, melihat Ye Chen mengobrol dengan para sandera, mengarahkan senjatanya ke arahnya dan bertanya, "Siapa kau? Apa yang terjadi dengan anak buahku di luar?" Ye Chen tertawa, "Anak buahmu? Aku membunuh mereka semua. Mayat mereka bertumpuk di luar." Mata pemimpin itu melebar, meraung tak percaya, "Mustahil. Mereka tentara bayaran terlatih. Bagaimana mungkin kau, satu orang, menghabisi mereka semua tanpa suara?" Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Pink Mania. Meskipun pemimpin berpakaian hitam itu enggan mempercayai Ye Chen, jauh di lubuk hatinya ia tahu bahwa semua anak buahnya telah terdiam, dan satu orang telah dipenggal di pintu, membuktikan bahwa kata-kata Ye Chen bukanlah kebohongan. Namun, ia tidak dapat menerima bahwa semua anak buahnya telah dibunuh oleh Ye Chen sendirian. Ia curiga Ye Chen memiliki kaki tangan di luar. Saat itu, ia tidak langsung menembak Ye Chen. Setelah merenung sejenak, ia berkata, "Kawan, kita semua hanya berusaha mencari nafkah. Tidak perlu berlebihan. Kau telah membunuh begitu banyak anak buahku, dan aku akan membiarkannya begitu saja. Aku tidak meminta banyak, biarkan kami pergi, dan aku akan menyerahkan para sandera ini tanpa cedera." Ye Chen menjawab dengan tenang, "Kau tidak dalam posisi untuk bernegosiasi denganku." Wajah pemimpin itu menjadi muram. "Bung, kau agak keterlaluan, ya? Kalau kau mau bertarung sampai mati, aku akan menghabisi orang-orang ini bersamaku. Senjata kita tidak meleset, dan aku tahu kau kenal orang-orang ini. Apa kau berencana mengumpulkan mayat mereka?" Ye Chen mencibir, "Satu-satunya mayat yang akan kau kumpulkan adalah anak buahmu." Setelah itu, ia melambaikan tangan dan berteriak, "Guntur, datang!" Sesaat kemudian, awan gelap berkumpul di dalam bar, menumpuk tebal di langit-langit. Petir menyambar dan guntur bergemuruh,
seolah-olah mereka telah terbang ribuan meter ke langit, menyaksikan badai petir dari dekat, sungguh menakjubkan. Pada titik ini, Ye Chen tidak berniat menyembunyikan kekuatan aslinya dari orang-orang ini. Entah itu tentara bayaran yang menyamar sebagai anggota Wan Long Hall, Hamid, Tawana, atau Bernard Elno, ia tidak lagi peduli untuk menyembunyikan kekuatannya. Ia perlu membuat mereka sepenuhnya terkendali, sepenuhnya tunduk. Ini tidak hanya akan menyelesaikan krisis hari ini dengan sempurna, tetapi juga memastikan ketiga orang ini tetap di bawah kendalinya untuk bergerak maju. Setelah membunuh begitu banyak orang, tanpa kerja sama penuh dari ketiga orang ini, menutupinya akan mustahil. Pulau Kuda Putih tidak bisa diam-diam membuang puluhan mayat. Jika orang-orang ini lenyap, perusahaan Blackwater akan melakukan apapun untuk mengungkap kebenaran. Selain itu, para sandera, termasuk mertuanya, semuanya memiliki ingatan tentang serangan ini. Menghapus ingatan mereka satu persatu tidaklah sulit, tetapi jika insiden itu tidak dapat disembunyikan, menghapus ingatan mereka akan sia-sia, dan penyelidikan rahasia Blackwater akan mengungkap petunjuk. Jadi, Ye Chen memutuskan untuk tidak menyembunyikan ini. Dia ingin kerja sama mereka tidak hanya menyelesaikan akibatnya dengan sempurna, tetapi juga menyalahkan seluruh insiden pada perusahaan Blackwater. Blackwater berkolusi dengan pihak oposisi, dan kali ini, Ye Chen akan membuat mereka terkenal di seluruh dunia, sekaligus mengirimkan peringatan keras kepada pihak oposisi, memastikan mereka tidak akan pernah berani menargetkan Hamid atau Wan Long Hall lagi. Saat awan gelap menyebar di langit-langit bar dan kilat menyambar, Ye Chen menatap pemimpin itu dan berkata dengan dingin, "Perhatikan, aku hanya memberimu satu kesempatan." Pemimpin itu gemetar, sama sekali tidak tahu bagaimana Ye Chen melakukan ini atau apa tujuannya. Pada saat itu, Ye Chen menunjuk ke lantai di dekat kaki pemimpin itu. Seketika, kilat dan guntur di langit-langit menyatu menjadi sambaran petir yang kuat, menghantam lantai kayu dengan ledakan, membuat lubang seukuran wastafel. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Pink Mania. Udara dipenuhi bau tajam kayu terbakar. Sang pemimpin merasakan setiap helai rambut di tubuhnya berdiri karena sengatan petir. Yang lain menatap Ye Chen, tercengang, tak mampu membayangkan seseorang bisa mengendalikan petir itu sendiri. Tawana dan Hamid tahu Ye Chen tangguh, tetapi mereka tak pernah menyangka dia sehebat ini. Sang pemimpin akhirnya menyadari bahwa pemuda ini berada di level yang sama sekali berbeda, bahkan tidak di dunia yang sama. Melawan kekuatan yang begitu dahsyat itu, ia tak punya peluang untuk menang. Tanpa ragu, ia menjatuhkan senjatanya, berlutut dengan bunyi gedebuk, dan berkata dengan penuh keyakinan, "Tuan Ye, saya memang buta karena menyinggung Anda. Saya pantas mati, tetapi karena saya tidak menyebabkan kerusakan yang tak tergantikan, saya mohon Anda memberi saya kesempatan untuk menebus kesalahan." Ia segera berbalik ke arah anak buahnya yang tersisa, berteriak, "Dasar bodoh! Jatuhkan senjata kalian dan mohon ampun kepada Tuan Ye." Mereka tersadar dari linglung mereka, menjatuhkan senjata mereka, dan berlutut. Ye Chen mengangguk, lalu berkata dengan tenang, "Saya suka berurusan dengan orang yang tahu tempatnya." Dia kemudian bertanya kepada pemimpin itu, "Ceritakan semua yang kamu ketahui, secara detail." Pemimpin itu, M. Akui, menjawab dengan hormat, "Tuan Ye, nama asli saya M. Akui. Saya orang Australia, keturunan Tionghoa dan Jepang. Saya bergabung dengan perusahaan Blackwater 10 tahun yang lalu sebagai tentara bayaran level 7, yang terutama menangani urusan di belahan bumi selatan." Ye Chen bertanya, "Apa itu tentara bayaran level 7? M. Akui menjelaskan, "Tuan Ye, Blackwater memiliki sistem promosi yang ketat untuk manajemen internal. Peran tempur dibagi menjadi 10 level, dari 1 hingga 10, dengan tentara bayaran level 10 menjadi yang terkuat. Peran manajemen mengikuti struktur yang serupa, dari M1 hingga M10. Ye Chen mengerutkan kening. Kedengarannya seperti sistem peringkat perusahaan-perusahaan internet itu. "Tepat," kata M. Akui. Blackwater telah mereformasi manajemennya selama bertahun-tahun, pada dasarnya beroperasi seperti perusahaan multinasional besar sekarang. Ye Chen bertanya, "Sebagai orang Australia yang menangani bisnis di belahan bumi selatan, mengapa Anda dikirim ke sini? Maladewa secara teknis berada di belahan bumi utara,
bukan? M akui dengan cepat menjawab, Tuan Ye, sebagian besar tentara bayaran Blackwater adalah keturunan Eropa, Amerika, atau Afrika. Orang Asia jarang. Kali ini, Blackwater secara khusus mengumpulkan sekelompok tentara bayaran Asia, jadi saya dikirim ke sini untuk sementara waktu. Ye Chen mengangguk dan mendesak, Blackwater mengirim Anda untuk membunuh Komandan Hamid, bukan? Benar. M akui mengangguk tegas. Pihak oposisi telah lama didukung oleh pemerintah AS, dan para petinggi Blackwater telah berkolusi dengan oposisi Suriah. Karena Wan Longhol bekerja sama dengan pemerintah, mereka adalah musuh AS dan oposisi. Keduanya telah berkolusi selama beberapa waktu. Ia melanjutkan, pihak oposisi memiliki dua tujuan, membunuh Hamid dan merebut wilayahnya, serta mengusir Wan Longhol dari Suriah. Blackwater juga ingin memperluas pengaruhnya di Timur Tengah. Ketika mereka mengetahui Hamid sedang berlibur di Maladewa, mereka memutuskan untuk meminta kami berpura-pura menjadi tentara bayaran Wan Longhol, melancarkan serangan teroris, dan membunuh Hamid secara diam-diam, membingkainya sebagai aksi teroris. Kemudian, mereka akan melimpahkan kesalahan pada Wan Longhol. Setelah itu, AS akan mendesak PBB untuk melabeli Wan Longhol sebagai organisasi teroris internasional, mengusir mereka dari Suriah, dan menyerahkan pangkalan mereka kepada Blackwater, bersambung.